jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama siapkan hati kita mengucap syukur, kita bernyanyi bersama untuk Tuhan. Satu buah pujian yang akan kita bawakan untuk menemani saat teduh kita pada pagi hari ini. Anugerah terindah. Segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk merespon panggilan Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Pagi hari ini kita memiliki tamu, yaitu Bapak Pendeta Yusafat Sugeng dan Bapak Handoko. Mari silakan berdiri Pak Sugeng dan Pak Handoko, mari kita beri tepuk tangan. Pak Sugeng adalah gembala jemaat dari Gereja Isa Masih Budiman dan Pak Handoko adalah pengurus Departemen Diakonia di Sinode Gereja Isa Masih dan juga jemaat di Gia Banyumanik. Ada yang Pak Handoko. Oke, sebelum kita mulai, kita beri salam kanan kiri, katakan salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai, memberkati ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita ada di tempat ini, sekarang ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, untuk kita boleh menyembah Dia. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami mengasihi Engkau. Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga. Yesus Kristus namanya. Sama-sama kita katakan, Allah Bapa kami mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang kudus, kami yang ada di sini masuk
yang maha tinggi, Allah yang kami sembah. Hosana, Hosana di hati yang suci. Dari hati kita yang paling dalam, Hosana, Hosana. Yesus, Engkau layak untuk kami tinggikan. Sembah Dia, sembah Dia. Tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Angkat hatimu, katakan Hosana. Ya Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hati yang suci, hati yang suci. Ini hati kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kita sembah Dia, suci. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada di sahabat Tuhan saat ini. Semua karena kasih anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagi-Mu di tempat
kemuliaan hanya bagi Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar namamu saja ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Dan bersukacitalah karena kami mau memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita Allah yang maha besar. Amin. Sebab Tuhan maha besar. Haleluya. sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Haleluya. Dia Allah yang besar. Dia dahsyat, dia layak untuk kita sembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kekuatannya dialah yang ajaib. Amin. Antara suku bangsa, semua katakan, maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Segala bangsa. Dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Bapak Ibu percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Musik memuji Tuhan. Kita tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Sebab kita Allah yang besar, Allah yang layak untuk disembah. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Saya ajak Bapak Ibu untuk mengangkat tangan kita. Ya Allah yang besar, Ya Allah yang dahsyat. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Yang lebih sungguh-sungguh katakan.
Tema khotbah kita sebulan ini, kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada saat Dia datang yang kedua kali, Dia akan mencari, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di dalam hati kita? Melalui pujian ini, kita mau menyatakan komitmen kita kepada Tuhan, bahwa seumur hidup kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kirimu, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Ini komitmen kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Rasa kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta dalam segala keadaan kita, ya Allah, sekali Yesus, tetap Yesus. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya
karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Disampaikan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Mazmur Bakti.
Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa, kami rindu ya Tuhan, memiliki hati yang tetap setia iring kepada Engkau. Kami rindu ya Tuhan, sepanjang kehidupan kami di dunia yang fana ini, kami hidup adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga kalau suatu saat Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami dalam keadaan yang setia Tuhan. Dan satu hal yang pasti, kami rindu nama kami tercatat di dalam buku kehidupan-Mu ya Bapa. Karena itulah tujuan iman kami dalam kami mengiring akan Engkau. Bapa, kami serahkan akan jam pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya di dalam pimpinan, di dalam urapan kuat kuasa-Mu. Urapi hamba-Mu untuk berkata-kata, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Demikian pula ya Tuhan, lawatlah sidang jemaat Tuhan di gereja Salmasi Kudus. Sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang-Mu yang mendengarkan, kami beroleh berkat yang sama yang datangnya dari Tuhan, asalnya lewat jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita hari ini, haleluya. Saya berharap setiap kita, everybody saudara, selalu bersukacita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, bahkan orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, saya berbahagia ada bersama-sama di tempat ini. Saya sukacita pula seakan-akan saya bereuni dengan rekan-rekan saudaraku yang kasih ya. Gembala Pak Minggus. Ini Hopeng Siangho saudara. Ya, sekalipun beliau waktu itu adalah adik kelas, tapi beliau jadi senior saya karena waktu beliau jadi rektor saya jadi anak buahnya. Saudara. Ya, tahun 95 Pak Minggus ngambil MD, tahun 96 saya nyusul. Jadi ada suka duka bersama. Itu kami waktu itu di Gia Budiman, tinggalnya di Loteng Yerusalem, saudara. Ya, Loteng Yerusalem. Nah, beliau lulus balik lagi. Saya nggak tahu pelayanan di mana. Nah, saya tetap berada di Gia Budiman sampai sekarang ini dan jadi gembala tahun 2009. Saudara, puji Tuhan, dan juga rekan-rekan yang lain tentunya, ya tahu Pak Yonatan, Bu Juju, Pak Heri Triatmoko. Ya, itu adalah teman se-alumni saudara. Jadi kayak nostalgia. Nah, kebetulan Pak Ferry sama Pak Elisa waktu refresh kemarin juga satu grup, satu kelompok sama saya. Ya saudara, dan juga di sini ada mantan mahasiswa, karena saya kan mantan karena Yohebet sudah lulus. Selamat Yohebet ya, congratulations. Ya, di kelas 2 kelas saya yang ngikutin itu kepemimpinan sama dogmatika waktu itu. Ya, pinterannya anak. Dan juga rendah hati. Ya kan apa, nilai itu tertinggi itu di kelas saya itu dia saudara. Ya, congratulations, Yohebet ya. Nah, dan juga saudara, sebenarnya tuh saya di sini sudah pernah dulu tahun 93. Saya weekend di sini. Ya, saya weekend di sini. Kalau nggak salah di sebelah sini tuh Pak Muji, betul? Pak Muji ya? Ya toh? Pak Muji itu, Pak Muji ketawa-ketawa. Ya, tahun 93 sampai sekarang berapa tahun saudara? Ya puji Tuhan saya masih belum lupa Pak Muji. Satunya Pak Ibu Kim Liu, mana Bu Kim Liu itu? Mana Bu Kim Liu? Nah saya lihat Bu Kim Liu, mana sih Bu Kim Liu, saya lupa Bu Kim. Maaf ya Bu ya. Sudah muda karena. Ya, nah ini satu yang itu seorang jemaat yang care sama hamba Tuhan. Sorry, bukan berarti jemaat yang lain gak care ya. Ibu Marin. Ibu Marin. Sudah almarhum ya. Nah itu bagus itu sama jemaat, sama hamba Tuhan itu Bu Marin.
Ya saudara, ya 93 tahun yang lalu saya di sini dan bantu di Rahtawu saudara. Ya. Baik saudaraku yang kasih, itu bukan tema khotbah, tapi tema khotbah kita adalah waspada di hari-hari penghakiman. Saudaraku yang kasih, tema yang diberikan adalah waspada di hari-hari penghakiman. Berbicara tentang hak penghakiman, berbicara tentang dunia hukum, saudara. Ya, seseorang bisa dijatuhi hukuman penjara atau seseorang bisa dilepaskan dari jerat hukuman saat seseorang sudah memasuki yang namanya hari penghakiman atau pengadilan. Saudara, dan kita tahu bahwa di dalam konsep teologi Kristen, doktrin Kristen, Tuhan kita adalah hakim yang adil atas semua manusia. Sehingga kita semua manusia yang hidup suatu ketika akan memasuki apa yang namanya pengadilan ilahi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Apakah kita layak dihukum? Atau kita layak dibebaskan dan menerima kehidupan yang kekal? Itu tergantung kita pribadi demi pribadi. Saudara, luar biasa ya. Begitu saya masuk di Gia Kudus hari ini, itu saya rasakan spirit of Pentakosnya itu masih kuat saudara. Ya, roh Pentakostanya itu masih kuat saudara. Enggak pudar. Spirit of worship-nya itu luar biasa saudara. Saya merasakan atmosfer ilahi itu ada terasa di sini. Dan ini yang dirindukan oleh Tuhan saudara. Ya, atas gerejanya. Baik, kita akan lihat dulu saudara. Nanti kalau terlalu lama ngomong nanti keburu habis. Kalau Pak Mikus bilang 30 menit loh ya. Ini sudah 10 menit nih kalau nggak salah. Baik saudara, kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Ayat 3 mulai. Injil Matius pasal 24 ayat 3 mulai. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berita tentang akhir zaman sebenarnya bukan berita yang baru. Tetapi inilah yang selalu dirindukan oleh setiap kita, orang-orang yang percaya. Amin. Siapa di sini yang gak merindukan akan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Boksu Pak Pendeta, aku ingin selalu tinggal di dunia ini. Memang saudara akan melungsungi. Saudara akan ganti kulit terus. Saudara, manusia ini karena sudah jatuh di dalam dosa,
Ada time limitnya. Ada batas waktunya. Tidak selamanya kita tinggal di dunia ini, saudara. Karena manusia sudah tercemar dengan dosa. Dan inilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah one day, suatu ketika, kalau second coming, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita kedapatan setia. When? Kapan itu? Who knows? Nggak ada satupun orang yang tahu, saudaraku yang kasih. Kapan Tuhan datang pada kali yang kedua? Tetapi ironisnya, anehnya, ini yang selalu dirindukan oleh orang-orang percaya, terutama gereja-gereja yang beraliran Pentakostas, saudara. Nah, bicara tentang itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya tentunya saudara-saudara yang generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu 55 tahun ke atas. Saudara familiar dengan gambar ini, yakni Prabu Joyoboyo. Saudara, Prabu Joyoboyo ini, saudaraku yang kasih, adalah seorang raja di kerajaan Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai 1159. Prabu Joyoboyo ini terkenal dengan ramalan-ramalannya dan juga ramalan yang terjadi di Indonesia, kebunnya barangkali itu adalah bagaimana ekspansi orang Belanda di Indonesia, bawa kekayaan Indonesia ke negerinya. Dan juga katakanlah itu nanti ada orang cebol ya yang akan menjajah Indonesia seumur jagung 3,5 tahun. Dan itu terjadi, saudara. Nah, yang saya ambil itu adalah bagaimana ramalan Joyoboyo tentang akhir zaman, saudara. Dikatakan, ya Joyoboyo memberikan ramalan saat akhir zaman itu akan terjadi apabila kemerosotan moral terjadi. Manusia akan kehilangan rasa hormat dan rasa malu. Meningkatnya korupsi dan kejahatan. Orang lebih mementingkan kekayaan dan kekuasaan daripada nilai-nilai moral. Yang kedua adalah adanya bencana alam terjadi di mana-mana tempat. Yang ketiga, perubahan sosial. Pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Wanita memiliki peran dominan dalam keluarga. 4, kedatangan zaman baru, yakni kemajuan teknologi. Ini adalah ramalan Joyoboyo dan ini bukan teks khotbah yang kita akan pelajari bersama-sama, sehingga saya nggak expose ini, saudaraku yang salah. Tapi saya yang expose adalah bagaimana ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang second coming. Saudara, Joyoboyo dengan Tuhan Yesus itu ada disparitas waktu, ada perbedaan waktu itu jauh. Tuhan Yesus anggap saja pada awal abad Masehi. Sementara Joyoboyo adalah 1135. Ya. 1100 tahun kemudian. Jangan-jangan katakanlah ya. Joyoboyo dapat wangsit ilahi. Karena dikatakan Joyoboyo ini adalah katakanlah titisan daripada Dewa Wisnu, saudara. Katanya begitu kan. Nah, tetapi kita tidak percaya kepada ramalan Joyoboyo karena Joyoboyo 1000 tahun kemudian. Tetapi tentang second coming itu Tuhan Yesus sendiri, sang empunya waktu itu sendiri yang mengatakan, saudara. Ya, ada quote tahun 90-an, tetapi sekarang itu saya sudah jarang menemui itu, saudara. Ya, quote itu katakan apa? You are believe or not, Jesus will coming soon. Ya, you are ready or not, Jesus will coming soon. Pernah, saudara, di tahun 90-an. Kalau adik-adik pemuda remaja 90-an belum lahir mungkin, ya. Nah itu tahun 90-an quote itu, saudara, itu tempel di stiker sebagai stiker mobil, di kaca-kaca rumah.
Iya toh. Believe it or not, Jesus will coming soon. Ready or not, siap atau enggak, Tuhan akan datang segera. Saudaraku yang kasih, ini ada sebuah kerinduan. Sekali lagi, kerinduan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang kekasih, yakni kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah ini saudara, Jesus will coming soon. Tuhan akan datang segera. Bagi orang-orang yang percaya, berita tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua adalah berita yang tidak pernah lengang oleh zaman. Ya. Sejak zaman Tuhan Yesus, berita itu sudah disampaikan kepada murid-muridnya secara langsung. 2000 tahun yang lalu, Tuhan katakan apa? Aku akan datang segera. Dan sampai saat itu berita itu saudara tidak pernah lengang, terutama di kalangan gereja-gereja yang bernafaskan Pentakosta. Saya ingat saudara, tahun 70-an, di mana pada waktu itu saya sekolah minggu, saudara, dan di kampung saya itu belum ada gereja. Ya, saya sekolah minggu itu harus jalan kaki 4-5 kilo. Kalau kita berbicara jalan kaki 4-5 kilo di zaman sekarang, wow. Iya kan? Tetapi tahun 70-80-an, jalan kaki 4-5 kilo itu enggak ada apa-apanya saudara. Karena pada waktu itu transportasi itu masih jarang, masih langka. Ya, nah saudara, saya sebagai anak-anak sekolah minggu, itu dari kampung saya ke gereja itu ada mungkin sekitar 10 orang lebih. Sekalipun jalan kaki saudara, berarti kalau 5 kilo itu PP itu 10 kilo. Tetapi kami jalan itu dengan sukacita, dengan semangat saudara. Dan yang saya ingat pada waktu itu begitu pulang saudaraku yang kasih. Ya, sambil pulang saudara, kita itu kami anak-anak kecil itu menyanyikan nyanyian itu, masih ingat ya tentang apa kedatangan Tuhan pada yang kedua. Ya, refrennya itu apa? Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Ya, itu tahun 70-an saudara. Anak-anak sekolah minggu begitu antusias menyanyikan tentang pengharapan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sampai saat ini saudara, hal itulah yang terus menjadi kerinduan saya. Wow. Betapa indahnya kalau waktu itu tiba. Kalau Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita mengalami rapture pengangkatan saudara. Betapa indahnya waktu itu. Siapa di sini yang rindu akan hal itu terjadi? Second coming, kedatangan Tuhan datang saat kita masih hidup di dunia ini, saudara. Pak Pendeta, aku nggak mau Pak Pendeta, aku belum ceven Pak Pendeta. Mungkin bagi anak-anak muda, ya toh, merindukan, aku belum nikah Pak Pendeta, pikirnya nikah itu enak. Pak Pendeta, aku nggak mau. Hartaku masih banyak Pak Pendeta. Aku nggak rela meninggalkan itu semuanya. Saudara, saat kita orang-orang percaya mengalami rapture pengangkatan saudara. Semua harta kekayaan di dunia ini nggak penting. Atau mungkin saudara nanti lebih baiklah Pak Pendeta, Tuhan jangan datang dululah. Lebih baik saya mengalami pengangkatan secara pribadi, artinya itu meninggal. Saudara, kok bagi saya itu lebih indah tatkala kita tuh diangkat bersama-sama. Amin. Daripada kita meninggal satu persatu dengan sakit penyakit, dengan karena tua kita, ya toh yang katakan itu kehwenya tuh banyak, waduh mikir ya toh, nanti itu mobilku, Alphardku siapa yang mau mewarisi? Rumahku yang mewah itu siapa yang mewarisi?
Kimku tuh yang aku taruh di pinggir, di bawah pintu ada tahu enggak itu istriku dan anak-anakku. Bukan Kim Liu ya toh. Kim itu emas batangan saudaraku yang kasih ya. Ya toh. Nah ini. Tetapi saat kita mengalami pengangkatan bersama-sama saudara, kita nggak mikirin semua itu kehu itu. Warisan itu nggak mikirin saudara. Ya toh, kita tinggalkan semua jalan kita hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu saudaraku yang kekasih. Ya. Tetapi gereja-gereja Pentakosta, karismatik saudara, selalu mengajarkan tentang second coming ini. Dan ini katakanlah kenapa diajarkan saudaraku yang kasih. Karena adalah final destination. Tujuan akhir dalam kita mengiring akan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Gereja-gereja zaman sekarang saudara. Ya, gereja-gereja kontemporer sudah meninggalkan akan pengajaran-pengajaran eskatologis seperti itu. Sehingga gereja-gereja kontemporer lebih berfokus kepada apa? Kesuksesan. Lebih berfokus kepada apa? Hedonis, lebih berfokus kepada konsumeris, lebih berfokus kepada liberal, rasionalis, bahkan lebih berfokus kepada hypergrace. Dosamu semerah kirmisi pun akan diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang percaya berbuatlah dosa sebanyaknya, toh juga Tuhan Maha Mengasihi, Maha Mengampuni. Kalau kita mengiring akan Tuhan, engkau adalah anak raja. Kalau anak raja, haram hukumnya hidup miskin. Iya kan? Itulah gereja-gereja kontemporer sekarang, saudara. Pengajaran-pengajaran tentang eskatologis itu sudah mau dilupakan. Karena apa? Manusia tenggelam di dalam euforia duniawi. Manusia tenggelam di dalam kesibukan duniawi. Manusia tenggelam di dalam kemewahan duniawi. Pikirnya mereka tidak akan pernah bakal mati. Nah, gereja-gereja yang seperti ini saudara, yang sekarang itu banyak peminatnya saudara. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh mengiring Tuhan, hidupmu akan diberkati. Yes, saya percaya itu saudara. Tetapi kalau hal ini menjadi tujuan utama dalam kekristenan kita nggak akan dapatkan apa-apa, saudara. Ya. Karena apa? Selama kita tinggal di dunia ini, selama kita bisa menikmati fasilitas, berkat-berkat Tuhan, itu saya katakan adalah second blessing. Berkat yang kedua. The first blessingnya itu apa? Namamu dan namaku tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Itu loh. Berkat utama. Kita orang-orang percaya itu. Pastikan bahwa namamu itu sudah tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Apalah artinya hidup ini saudara, apalah artinya kita memiliki kehidupan yang banyak, warisan yang banyak, harta yang banyak, uang yang banyak. Tapi kalau nama kita nggak tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Terus kita nanti kalau pulang ke sana, kita mau pulang kemana? Ini loh. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kalau meninggal itu kelihatan cantik-cantik, ganteng-ganteng saudara. Enggak nakutin. Iya kan? Seperti negeri sebelah sana. Udah mati ya katakan. Iya toh. Matanya dikasih kapas, hidungnya dikasih kapas, mulutnya dikasih kapas. Ngeteni saudara. Tapi kita orang Kristen, kalau mati itu senyum saudara. Why? Makanya dikatakan rest in peace. Iya toh. Istirahat dengan tenang. Ya, dengan damai. Karena apa? Setiap orang percaya, dia tahu alamat yang tepat saat dia pulang. Sehingga ada senyum saudara. Nah ini loh. Ya. Nah kita orang-orang Kristen saudara, kalau kita membeli pengharapan kekal.
Ya, dunia ini bukan nggak penting, tapi bukan yang terpenting. Amin. Saudara, dunia ini bukan nggak penting-penting, tapi dunia ini bukan yang terpenting. Yang terpenting bagi orang yang percaya adalah namaku tercatat di dalam buku kehidupannya Tuhan. Sehingga suatu ketika kalau rapture itu datang, pengangkatan itu datang, second coming itu datang, Tuhan dengan tangan yang terbuka, marilah anak-anakku, turut dalam kebahagiaanku, di dalam kekekalan. Siapa yang gak senang, saudara? Ini saudara, ya. Tapi bagi orang-orang yang rasionalis, liberal, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang pengharapan eskatologis, berbicara tentang second coming, berbicara tentang rapture, pengangkatan, itu adalah ekstasi, saudara. Ekstasi bagi rasionalis liberal. Karena apa? Itu kan orang-orang yang hopeless, orang-orang yang gak memiliki pengharapan dalam hidupnya, orang-orang yang terlalu banyak punya masalah, sehingga orang yang terlalu banyak masalah dikasih ekstasi. Wah, dunia itu serasa surga. Kaum rasionalis liberal mengatakan seperti itu. Pengajaran tentang eskatologis, pengajaran tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, pengajaran tentang rapture, pengangkatan, itu adalah ibaratnya seperti ekstasi. Membuat orang-orang Kristen itu mabuk. Sehingga sementara waktu dia meninggalkan kepenatan dunia ini. Tapi bagi kita para believers, saudara, orang-orang yang percaya, itu adalah pengharapan kekal yang selalu kita rindukan. Ini saudara. Ya. Second coming adalah pengharapan eskatologis. Second coming adalah final destination. Destination bagi orang-orang yang percaya. Ya toh? Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua adalah tujuan akhir untuk apa kita mengiring Yesus. Kalau bukan second coming, tujuan akhir kehidupan kita, keimanan kita, saudara, maka sia-sialah keimanan kita. Untuk apa? Kita harus susah-susah jadi orang Kristen. Untuk kita harus repot-repot jadi orang Kristen. Saudara, lebih baik tinggalkan kekristenanmu itu. Kalau engkau enggak punya tujuan akhir dalam keimananmu, dalam perjalanan spiritualmu, saudara. Dunia ini adalah journey, ya toh? Sebuah perjalanan. Dan kita ini masing-masing adalah musafir, saudara. Ya. Dan journey, perjalanan, itu ada time limitnya, saudara. Dan itu sementara. Orang yang wise, orang yang bijaksana, dia akan menikmati setiap langkah perjalanan kehidupan. Ya, nah ini loh seninya daripada orang yang sungguh-sungguh dalam mengiring akan Tuhan. Di seninya di sini. Satu sisi dia memiliki final destination, tujuan akhir, yakni kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, dan nama kita tercatat di dalam buku kehidupan Tuhan. Tapi saat kita tinggal di dunia yang fana ini, kita enggak akan sia-siakan. Step by step kehidupan ini, kita nikmati betapa indahnya hidup dalam penyertaan tangan Tuhan. Makanya bagi saya, ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi seorang believers, orang-orang yang percaya, Tuhan kasih kita tuh kepercayaan, kekayaan, atau hidup sederhana. Itu enggak penting. Karena itu second blessing. Yang terpenting adalah apakah kita bisa menikmati setiap langkah kehidupan kita dengan indahnya. Itu saudara. Buat apa sih kita memiliki harta kekayaan yang menumpuk, tapi kita
mengalami, katakanlah itu apa, mengalami kegelisahan terus dalam hidup ini. Apa artinya hidup ini kalau tanpa Yesus ku miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus ku miliki? Kalau waktunya telah tiba, ku panggil olehnya semua yang kita pilih. Udah saya lupa semuanya. Itu lagu tak zaman bahla. Kalau anak-anak sekarang udah nggak tahu. Aduh, Pak Pendeta udah buat saya nggak tahu. Tapi kita generasi baby boomers, saudara. Ya toh? Ini loh sebenarnya. Saya katakan sekali lagi, bukan berarti kekayaan harta itu nggak penting. Itu penting, tapi bukan yang terpenting, saudara. Tapi yang terpenting adalah saat kita menjalani hari-hari hidup ini sebagai believers, sebagai orang-orang percaya, engkau bisa menikmati indahnya hidup ini. Gitu loh. Banyak orang kaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya toh, rumahnya mewah. Tapi yang nempati adalah kungjennya, pembantunya, saudara. Ya toh. Rumahnya mewah. Yang nempati yungjennya, pembantunya. Mobilnya mewah. Yang pakai siapa? Sopirnya. Ya toh? Wah, hentocian banyak duit, saudara. Tapi makan ini ulah. Apa ulah itu? Ya toh? Kalau Bu Yungdin tahu ulah itu. Ya toh? Makan ini enggak boleh. Makan itu enggak boleh. Ya toh? Padahal depositonya miliaran, saudara. Tiap hari, makanya maaf saudara, saya enggak menyinggung saudara di sini. Ya, tetapi sekalipun saudara makan, katakanlah pagi rebusan tempe, siang rebusan tahu, nikmati. Tetapi saya berharap para believers, saudara sekalian, nikmati hidupmu. Ya, toh? Selagi Tuhan berikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup di dunia yang fana ini, saudara, nikmati. Tapi jangan lupa, bukan dunia ini rumah kita. Gitu loh, salah. Orang-orang yang terlalu kopet, orang-orang yang terlalu pelit. Ya toh, uangnya banyak, udah pengen ini atau katakan pengen jajan. Ini jangan, sayang. Pengen kia-kia, pengen jalan-jalan, udah jangan, sayang. Mobil, katakanlah beli mobil bagus, dikasih mobil bagus sama Tuhan. Ya toh, ayo kita kia-kia kemana, ke Bandung sana. Anak lebar nanti mobilnya rusak. Mobil diselimuti di garasi. Orangnya naik angkot. Loh. Nah, orang yang semacam seperti ini saudara gak wise, gak bijaksana. Tuhan kasih kita semuanya untuk dinikmati dengan ucapan syukur. Ya toh? Selama kita tinggal di dunia ini kita sukacita. Begitu Tuhan datang pada kali kedua, kita masuk surga. Itulah yang hebat, saudara. Rindu ndak seperti itu, saudara. Itu, ya toh, sebagai orang-orang believers, orang-orang percaya seperti itu. Waktunya tinggal berapa menit, Pak? Takut kebablasan. Padahal ini saudara, PowerPoint-nya, PPT-nya itu masih ada 6 lagi. Ya, saya bilang awak minggu biasanya kalau katakan itu tamu itu biasanya kebablasan itu. Ya, toh. Nah, saudaraku yang kasih, sekalipun Tuhan akan datang, jangan pernah terkecoh. Ya. Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan kapan beliau akan datang. Tidak seorang pun akan tahu kapan waktunya. Malaikat di surga pun gak tahu kapan waktunya. Anak manusia pun gak tahu kapan waktunya. Yang tahu adalah Bapa sendiri. 2 Petrus 3:10 katakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kapan pencuri datang? Maaf, di antara saudara pernah ada yang dibongkar sama pencuri rumahnya? Pernah enggak pencuri? Ci, nanti malam aku datang loh Ci ke rumahmu. Ada yang bilang seperti itu? Atau pakai WA? Koh, nanti siang aku datang ke rumahmu ya. Ada yang seperti itu? Enggak ada, kalau ada saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Mungkin saudara akan telepon polisi, kenalan saudara. Pak, mau ada pencuri lu datang ke rumahku jam sekian. Siap, komandan. Enggak, saudaraku yang kasih. Lu pencuri mau mencuri kok kata informasi dulu lewat WA. Enggak. Pencuri datang saat tuan rumah itu lengah. Dia selalu memonitor kapan rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya. Bisa siang, bisa malam. Kita enggak tahu, saudara. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita terkecoh. Ya, saudara sekalian, tentang berita-berita tentang akhir zaman. Karena apa? Ini banyak ramalan-ramalan. Ya, itu yang diramalkan sejak tahun 82. Ya, itu ada Pat Robertson, seorang penginjil televisi, pengkhotbah televisi, dia katakan dia menubuatkan bahwa akhir zaman itu akan terjadi pada tahun 82. Tahun 82 enggak terjadi. Ronald Wayland, ya, seorang pendeta God's Church, dia meramalkan, dia menubuatkan bahwa tahun 2008 akan ada second coming. Ada Nostradamus juga, peramal terkenal, dia meramalkan tahun 99 kiamat akan terjadi. Ramalan Y2K meramalkan tahun 2000 dengan revolusi teknologi komputer. Dengan datangnya komputer, second coming akan terjadi. 2000 tahun yang lalu, saudaraku yang kasih. Tahun 2000, tapi enggak terjadi. Harold Camping meramalkan 21 Mei 2011 akan terjadi. Nyatanya, kalender suku Maya yang sempat itu viral itu ya, akan terjadi 21 Desember 2012. Itu. Dan ini akhir-akhir ini saudaraku yang kasih, di media sosial ada seorang anak teenagers, anak remaja itu, dia menubuatkan second coming akan terjadi tanggal 25 September. 2 minggu lagi, saudara. Siap? Halo? Halo? Siap? Pak, jangan dulu Pak. Saya belum puas menikmati hidup ini. Belum makan banyak asam garam. Saudara, jangan terlalu banyak makan asam garam. Kolesterol, asam urat. Ya, tensimu akan tinggi. Ya. Nah, ini saudaraku yang kasih. Anytime. Ya toh? Kapan saja Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita sebagai believers, orang-orang percaya harus selalu siap. Amin. Cuman masalahnya jangan terkecoh, saudara. Termasuk 25 September, 2 minggu lagi, saudara. Saudara jangan percaya akan hal itu. Tapi kalau manakala hal itu memang terjadi, saudara dan saya harus siap. Amin. Makanya ada sebuah peribahasa mengatakan, bekerjalah seakan-akan kiamat itu terjadi 1000 tahun lagi. Tetapi hiduplah dengan setia seolah-olah Tuhan datang di esok hari. Orang yang wise, orang yang bijaksana itu seperti itu, saudara. Balancing in life, itu yang sering kali saya katakan. Hidup yang paling indah itu adalah hidup dalam keseimbangan. Satu sisi kita bisa menikmati indahnya hidup di dunia yang sementara ini, tetapi sisi lain kita tetap setia iring kepada Tuhan. Orang yang wise seperti itu. Saudara, masih banyak PPT, tapi waktunya sudah berakhir. Zaman sekarang, berjagalah. Kita nyanyikan pujian ini, saudara, sebagai respon akan firman Tuhan. Saya undang saudara sekalian berdiri bersama-sama. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus. Zaman sekarang berjagalah,
Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, orang yang bijaksana dalam hidupnya yang selalu berjaga-jaga, sekalipun Tuhan tidak memberikan akan ketepatan waktu, kepastian waktu kapan beliau datang ke dunia ini untuk yang kedua kali. Tapi sebagai orang-orang yang percaya akan selalu siap sedia kapan Tuhan akan datang. Orang yang percaya selalu setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekali lagi kita akan nyanyikan pujian ini. Yes God. Haleluya Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Thank you Lord. Terima kasih Yesus. Kalau firman-Mu hari ini mereminder kami, mengingatkan kembali kepada kami yang selama ini kami tenggelam di dalam kenikmatan dunia ini. Kami disadarkan bahwa bukan dunia ini tempat tinggal kami yang kekal. Namun one day suatu ketika Engkau akan datang pada kali yang kedua Tuhan. Menjemput kami orang-orang yang percaya. Yang Kau dapati setia dalam kami mengiring akan Engkau. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami tetap setia iring kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami tinggalkan iman kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kenikmatan dunia ini semata-mata. Tapi satu sisi biarkan kami Tuhan. Kami boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Selama kami tinggal di dunia ini. Tapi one day. Kalau saat Engkau datang pada kali yang kedua, jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami rindu hidup dalam kekekalan bersama-Mu Tuhan. Karena inilah yang kami rindukan sebagai orang-orang yang percaya. Sekalipun kami harus menderita di dunia ini. Sekalipun kami harus dibenci oleh dunia ini. Sekalipun kami harus dipersekusi oleh dunia ini Tuhan. Jangan biarkan iman kami luntur. Tapi biarlah kami boleh tetap setia sampai akhir ya Tuhan. Bapa sekali lagi. Biarlah firman-Mu pagi hari ini. Meneguhkan iman percaya kami. Dalam kami mengiring akan Engkau. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Karena kehidupan kekal itu yang kami rindukan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi bila firman-Mu termeterai dalam kehidupan kami, jiwa, roh dan pikiran kami. Sampai akhir kami menutup mata. Kalau mungkin sampai Engkau datang pada kali yang kedua.
di awan-awan yang permai Tuhan. Berkat-Mu atas kami satu persatu. Di dalam nama segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku Shalom seluruh jemaat Giyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yosafat Sugeng dari Gia Budiman, Bandung, dalam ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Baptisan air periode ketiga di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 10 Desember. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 September jam 10 pagi di ruang ibadah Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Rabu, tanggal 17 September, jam setengah 7 sore akan diadakan PDF wilayah penggembalaan secara serentak. Tempat PDF dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak, persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Al-Masih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Pada hari Minggu, 21 September 2025, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rian Christian Wiguno dengan Saudari Evelina Francisca Gunawan, bertempat SMI Building, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto, atau paling lambat Minggu, 14 September. Dan pada hari Minggu, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Akwina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel,
Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggu paling lambat Minggu, 21 September. Shalom anak-anak muda dewasa muda Gereja Isa Almasih Kudus. Jangan lupa datang Komsel, hari Rabu dengan format kelompok kecil gabungan, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Gereja Gia Lantai 1. Sampai ketemu teman-teman. Telah pulang ke rumah Bapa, saudara kita seiman yaitu Ibu Liam Aikiem dalam usia 84 tahun. Meninggal pada hari Rabu, 10 September, pukul 11:40 malam dan telah dikremasikan pada hari Minggu, 14 September pukul 9 pagi. Di Krematorium Kedung Mundu, Semarang. Segenap keluarga besar Giaku menyampaikan simpati yang mendalam pada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 20 September jam 5 pagi di ruang serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Shalom Sobat Kristus Gen Z hingga milenial, mari datang dan ramaikan ibadah ulang tahun Lebiaku yang diadakan pada tanggal 20 September 2025 pukul 5 sore. Bertemakan, Selikah Forgiveness is the Path to Peace, dan akan dilayani oleh Bapak Hoggie. Ajak keluarga, saudara, dan teman-teman lainnya untuk bersama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada kesempatan esok ini. Jangan lupa beli kaos usaha Dana kami dengan desain paling keren se-Indonesia Raya. RBK menunggu kedatangan kalian. Salam buyah dan Tuhan Yesus memberkati. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, dan baca tulis hitung dalam program belajar bersama Giaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar. Sekilas informasi, Ibu Kim Lim Ai Kim, beliau adalah mamah dari Ibu Swatwa, Jalan Kutilang, ya, Gang 1. Ya, itu saja yang disampaikan dan ada titipan dari Bapak Pendeta Elisa bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti baptisan. Jangan lupa hari Selasa sudah dibuka kelas katekisasi tanggal 16 September. Ya, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir, selain tamu-tamu kita dari GIA Budiman, apakah ada? Tidak ada. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun silakan bangkit berdiri. Ya, ada satu di belakang. Bapak Gembala akan mendoakannya. Puji Tuhan, mari kita terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali dan kita menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau telah mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu kali kedua. Biarlah iman kami semakin kuat, pengharapan kami semakin teguh, dan kami boleh mengiring Kristus. Berkati hamba-Mu Pendeta Yosafat Sugeng dalam pelayanannya di Gia Budiman, dan Engkau menyertai penggembalaannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang boleh datang meresponi panggilan Tuhan. Mereka juga memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan, pelayanan di rumah Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi, mendukung di dalam rumah diakonia, di dalam beasiswa, di dalam persembahan untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya, untuk pemberitaan Injil, untuk operasional gereja ini. Tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita, Tuhan berkati satu persatu.
anak-anak-Mu yang dengan senang hati memberikan persepuluhan. Tuhan juga berkati mereka satu persatu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, berilah mereka hikmat Tuhan. Tahun bertambah di dalam hidup mereka, mereka semakin mengerti kehendak Tuhan, berkati studi, pekerjaan, rumah tangga, masa depan mereka semuanya. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi yang sedang bergumul dengan usia lanjut dan sakit penyakit, kami berdoa untuk Ibu Meyek, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Sulistiowati, Ibu Oe Bianio, Ibu Rahel Markati, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnio, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Jan Bertin, Ibu Endang Susilowati, Ibu Erlin, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Holiang, Bapak Agus, Bapak Thomas, Bapak Andre Wiguno, Bapak Mahendra, kami berdoa ya Tuhan, kalau mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit, kuatkanlah iman mereka, sembuhkanlah, pulihkanlah para lansia, hiburkanlah mereka, mereka yang terbaring di usia lanjut mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota ini, kami sungguh memohon perlindungan malaikat Tuhan, menjaga kota ini tidak terjadi kerusuhan apapun juga. Tuhan menjadikan kota ini aman, stabil secara sosial, ekonomi dan politik. Kami berdoa supaya anak-anak Tuhan boleh beribadah ke gereja masing-masing dengan leluasa dan pemberitaan Injil. Oleh karena situasi kota menjadi aman, boleh leluasa juga. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk para pemimpin, supaya gonjang ganjing dunia di berbagai macam negara terjadi begitu banyak kerusuhan-kerusuhan. Ya Tuhan, biarlah kami semua sebagai bangsa, kami bertobat sungguh-sungguh, mencari wajah Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Engkau berkati supaya ada banyak orang benar bermunculan. Karena semakin banyak orang benar bermunculan, semakin banyak rakyat bersuka cita. Tapi kalau orang fasik begitu banyak, maka rakyat banyak berkeluh kesah. Kami berdoa berkati negara kami, jagai, lindungi ya Tuhan. Jangan biarkan kerusuhan sosial terus menyebar kemana-mana. Buatlah pertobatan di bangsa kami ini. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa untuk Ukraina, Rusia, Taiwan, Cina, Korea Utara, Korea Selatan, supaya negara-negara ini mulai hidup rukun untuk Israel dan Palestina. Biarlah damai Tuhan ada. Jadikanlah kami pembawa-pembawa damai di mana saja kami berada. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah Engkau beribadah kepada Tuhan, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu
Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. God bless you all.